Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, guru SMKN 2 Indramayu. Saya selain sebagai guru produktif, saya juga mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah, yaitu sebagai wali kelas. Nah, di dalam anak didik saya, di dalam kelas yang kami bimbing, itu ada satu siswa yang tingkat kehadirannya itu sangat minim sekali. Nah, sampai-sampai teman-temannya itu menanyakan kemana anak ini dan statusnya bagaimana, apakah masih sebagai siswa atau sudah keluar. Nah, akhirnya saya memanggil siswa tersebut melalui WA. Dan akhirnya hari berikutnya itu, keesokan harinya itu anaknya datang. Saya tanyai, kenapa sih kamu kok jarang masuk sekolah? Seminggu masuk paling 2 kali, 1 kali. Nah, ini kan teman-teman kamu itu menjadi bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebabnya kamu tidak masuk sekolah itu? Nah, akhirnya dia menjawab bahwa yang pertama itu disebabkan karena merasa canggung, karena di dalam kelasnya itu jumlah laki-laki dan jumlah perempuannya itu lebih banyak perempuannya. Laki-laki itu hanya ada 2 orang, sehingga anak itu merasa canggung. Nah, kemudian yang kedua itu sering disuruh membantu orang tuanya mengangkut barang-barang yang bekerja di toko material. Kalau ada pembeli, anak itu disuruh membantu mengangkuti barang untuk dibawa ke mobil, diantarkan ke pembeli. Kemudian yang ketiga, karena sering disuruh orang tuanya untuk membantu tetangganya atau saudaranya yang sedang hajatan. Nah, dari permasalahan yang pertama, saya menyampaikan ke siswa tersebut bahwa jumlah laki-laki yang sedikit itu bukan merupakan halangan untuk kalian, untuk kamu tetap sekolah di sini. Karena kalau di pabrik itu bahkan orang yang laki-laki itu lebih banyak dibutuhkan, sehingga tidak ada halangan untuk kamu untuk minder. Kenapa harus minder? Nah, ini makanya kamu yang sekarang sudah kelas 3 dan sebentar lagi mau ujian harus lebih rajin lagi dan belajar supaya bisa lulus ujian. Dan untuk masalah yang kedua dan ketiga, saya perlu memanggil atau bertemu dengan orang tua kalian. Ya, memang kamu itu boleh membantu orang tua, tapi harus bukan di jam-jam belajar. Silahkan aja membantu tetangga ataupun orang tua di jam-jam yang bukan jam belajar. Kalau udah pulang sekolah atau di hari libur, silahkan besok pagi orang tuanya diajak ke sini biar ibu bisa ngobrol. Nah, akhirnya orang tuanya pun datang. Saya memberikan pengertian kepada orang tua, apakah benar, saya tanyakan lebih dahulu apakah benar anak itu sering disuruh ibu atau suruh bapaknya untuk membantu di toko. Memang benar, dan juga sering membantu tetangganya yang hajatan. Iya, memang benar Bu, untuk mewakili bapaknya yang bekerja. Nah, ibu ini ya kalau anak mau membantu orang tua atau tetangga silakan aja, tapi jangan di jam-jam belajar. Boleh membantu, tapi harus di jam waktu sekolahan libur atau di sore hari. Mangga, silakan. Tolong ya Bu, anak ibu yang sebentar lagi ini mau ujian harus lebih rajin lagi untuk sekolah supaya bisa mengikuti ujian dengan baik. Ya Bu, tolong nanti sampaikan ke anaknya suruh sekolah yang rajin.
rajin belajar supaya nanti bisa sukses. Nah, dengan pemanggilan orang tua ini akhirnya anak menjadi sadar dan orang tuanya juga menyadari akan keperluan belajar anaknya, dan sekarang anak tersebut menjadi rajin belajar dan rajin sekolah. Nah, semoga aja anak tersebut bisa lulus ujian dan bisa sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.